Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Suasana katedral ini bagaikan ada angin sepoi-sepoi, karena AC-nya baru. Semoga di dalam gereja ini Anda tidak kedinginan, lalu menampakkan diri dengan mata terpejam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, hari ini ketika kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan, kita melihat dan juga mendengar dari pengalaman keseharian kita. Kritik terhadap kitab suci tidak akan pernah selesai. Pencarian kebenaran di dalam kitab suci akan terus-menerus terjadi. Dan orang memperdebatkan kitab suci akan menjadi cara atau hal mengetahui kebenaran itu didapatkan. Maka janganlah heran apabila pada zaman-zaman masa kini atau sekarang ini banyak kritik terhadap kitab suci. Kitab suci seringkali dikatakan hanya seperti dongeng belaka, isinya tidak genah. Bahkan juga tumpang tindih, di sana ada firman Allah, tetapi ada pula bahasa manusia. Kita semuanya menjadi orang yang terbiasa mendengarkan hal itu. Tetapi bagi kita, tentu kita tidak mau terjebak pada lisan-lisan yang sekecil yang disampaikan oleh banyak orang. Tentu kita pun sendiri juga mesti mampu untuk menyelami, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita terjebak pada situasi zaman ini, tanpa kita juga mengimbangi dengan pembelajaran diri kita masing-masing, maka kita akan cenderung menjadi orang yang sekedar menuruti permukaan yang disampaikan oleh banyak orang terhadap kritik kitab suci itu. Oleh sebab itu, kita yang diamanatkan dan mendengarkan sabda Tuhan, seringkali kita harus mengingat kembali pemahaman Kristus, bahwa Kristus menyampaikan tentang penderitaan kita di dunia ini, tetapi Kristus melalui kitab suci yang kita dengarkan hari ini meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Bagaimana mungkin orang-orang yang menderita ini mempunyai damai? Yesus mengatakan hal tersebut supaya kita menghadapi dunia ini, meskipun penderitaan itu akan terjadi, tetapi dalam nama Kristus, sukacita itu akan menjadi meluap. Di dalam Kristus sukacita itu meluap meskipun kita mengalami penderitaan. Meskipun di dalam penderitaan itu kita tahu bahwa dunia ini mungkin tidak membuat bahagia, tetapi kita akan kembali dan terus akan kembali kepada Kristus yang memberikan sukacita itu. Maka sukacita di dalam Kristus adalah sukacita yang penuh, karena Kristus meninggalkan damai bagi kita. Hari ini, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dan apa yang disampaikan oleh Kristus, Dia menjanjikan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan mengingatkan kita semua tentang semua apa yang dikatakan oleh Kristus. Dan para murid pada saat-saat awal menerima pencurahan Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta, mereka sudah memahami siapa itu Roh Kudus dan memahami siapa itu Roh Penghibur yang disampaikan oleh Kristus. Dan Roh Penghibur itu sudah dialami oleh gereja perdana. Jadi tidak mungkin lagi ada pengertian atau arti lain tentang Roh Penghibur yang dijanjikan oleh Kristus. Sebab Roh Penghibur ini langsung yang dijanjikan oleh Kristus langsung dialami oleh para murid di dalam gereja perdana.
Tetapi ini juga menjadi celah bagi orang lain untuk mengatakan bahwa roh penghibur itu bukanlah Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam bacaan-bacaan pertama bahwa para murid mengalami dilema pastoral terkait pengajaran yang menurut adat istiadat Musa berkaitan dengan sunat. Sunat di zaman Musa sudah menjadi suatu tradisi, dan hal itu menjadi suatu ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah. Dan itu menjadi suatu tanda yang disimbolkan dan menjadi suatu tanda yang mengingatkan bahwa Allah berperan serta kepada umatnya. Tetapi dalam peristiwa pastoral, para murid memiliki dilema saat itu. Apakah kita perlu menuruti adat istiadat atau berlaku lain di dalam ajaran baru Kristus ini? Ternyata di dalam kisah Antiokhia ini, Paulus dan Barsabas diutus untuk datang kepada para rasul dan penatua-penatua gereja perdana untuk menyampaikan persoalan-persoalan dilema pastoral ini. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus pun memiliki ketaatan terhadap para rasul. Para rasul dipilih karena otoritas Kristus sebagai Allah, sebagai dirinya yang firman yang menjadi manusia. Saudara-saudariku terkasih, bahkan para rasul mengatakan terhadap dilema pastoral itu, sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk mengutus dan memilih beberapa orang di antara kamu untuk menyampaikan pesan tertulis ini kepadamu, supaya melalui pesan ini mereka pun menjadi tahu bahwa para murid pun menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan para rasul mengatakan keputusan itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Artinya pemahaman tentang Roh Kudus ini sudah dialami oleh para rasul saat itu. Jadi apa yang mesti kita ragukan lagi terhadap Roh Kudus? Pertanyakanlah iman kita tentang apa yang dialami oleh para rasul. Mereka mengalami peristiwa Roh Kudus berperan terhadap suatu ingatan akan pengajaran dan apa yang telah mereka saksikan bersama Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Mazmur kita juga melihat dan mendengarkan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Di dalam perjanjian lama khususnya Mazmur yang kita dengarkan hari ini, sudah dinyatakan dan ditetapkan bahwa kabar tentang Allah yang benar itu berlaku bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk segala suku bangsa dan untuk segala bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi setiap suku dan bangsa perlu merasakan dan juga mendengarkan keselamatan yang berasal dari Allah. Perjanjian lama khususnya kitab Mazmur terbuka terhadap keselamatan. Jadi dilema pastoral para rasul saat itu sungguh-sungguh sudah dituliskan di dalam kitab Mazmur. Jadi persoalan sunat sudah selesai saat itu. Bukan lagi soal fisik yang perlu untuk mengabdi kepada Tuhan, tetapi di dalam bacaan hari ini soal bagaimana hatimu ditempatkan bagi Allah. Sebab hatimu adalah bait di mana Allah itu hadir. Saudara-saudariku terkasih, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Artinya,
sejak zaman Mazmur ini diwartakan, tidak ada semacam eksklusivisme di antara mereka, tetapi tetap terbuka keselamatan itu bagi segala suku bangsa, supaya setiap suku bangsa yang diciptakan oleh Allah bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Maka Roh Kudus akan membimbing kita untuk terus-menerus menentukan dan mengingatkan kita semua akan ajaran Kristus. Kristus sendiri mengatakan kepada kita, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Kalau kita mengasihi Kristus semakin dalam, maka kita akan mengasihi dan menuruti firman-Nya. Bapakku akan mengasihi dia. Kita perlu tahu siapa itu Allah yang mengasihi kita. Iman yang transenden akan menjadi suatu imanen karena Allah itu hadir di dalam kehidupan nyata. Allah yang hadir di dalam kehidupan nyata itu akan dapat diimani oleh kita. Tanpa Allah hadir di dalam dunia ini, maka kita tidak akan dapat mampu untuk mengimani Allah yang transenden itu. Oleh sebab itu, firman itu langsung disampaikan. Yesus sering kali mengatakan, "Aku berkata kepadamu," karena Dia adalah otoritas sang firman itu yang berasal dari Allah. Yesus tidak pernah mengatakan, "Allah berkata kepadamu," tetapi "Aku berkata kepadamu, Bapa yang di surga melalui aku berfirman dan aku berkata kepadamu, supaya engkau mendengarkan firman dan segala perkataanku ini." Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang terus-menerus memperoleh kekuatan Roh Kudus. Sebab itulah kekuatan di mana gereja terus akan hidup dan berakar kuat. Dan marilah kita hidup di dalam damai sejahtera. Marilah kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita dengan cara sederhana adalah pertama-tama mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang dekat kita, mengasihi yang seiman dengan kita, dan mengasihi banyak orang yang tidak seiman dengan kita. Karena kita juga perlu menyadari tingkat spiritualitas masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang sudah langsung bisa paham tentang Allah itu, kemudian bertakwa. Ada yang langsung bisa memahami Allah dengan cepat, kemudian ia melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Tetapi jangan lupa pula, ada orang yang juga belum tentu bisa menyelami maksud dari sang firman itu. Maka di dalam bacaan pertama diingatkan kepada kita melalui para rasul. Saya cari dulu, soalnya hilang. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami. Jadi banyak orang di sekitaran gereja perdana itu oleh para rasul dikatakan ada yang tidak mendapat pesan dari kami, sehingga pengertian dan pemahaman soal iman itu menjadi berbeda-beda. Maka kita nggak usah khawatir, ada yang masih belum mendapat pesan dengan sempurna, dan jangan dihakimi. Karena para rasul pun juga mengatakan, yang tidak mendapat pesan dari kami secara utuh itu banyak. Makanya, Rasul Paulus, Barnabas, Silas, dan Yudas tetap datang kepada para rasul untuk mendapatkan pesan yang sungguh-sungguh benar dan tepat. Oleh sebab itu, jika di antara kita ada yang mengatakan Kristus itu sesuatu atau bukan firman, nggak usah khawatir. Amin. Mari kita tetap bersukacita karena sukacita kita penuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati.